Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Safira dengan NIM 24979, Program Studi Pendidikan Sosiologi kelas 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aktualisasi struktur dan proses sosial melalui sosial media. Dalam sosiologi komunikasi terdapat bahasan mengenai struktur dan proses sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan lapisan atau struktur yang ada di masyarakat. Di antaranya, yang pertama kelompok sosial, yang kedua lembaga atau peranata sosial, yang ketiga stratifikasi sosial, yang keempat mobilitas sosial. Sedangkan dalam struktur dan proses sosial memuat bahasan-bahasan sebagai berikut ini. Kontak sosial, yang kedua komunikasi, yang ketiga proses asosiatif, dan yang terakhir proses disosiatif. Kita akan menuju pembahasan inti yang akan membahas mengenai bagaimanakah aktualisasi atau contoh proses dan struktur sosial melalui media sosial. Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Yang pertama, ketika kita saling mengikuti dengan orang lain di media sosial atau istilah lainnya follow, bahkan melakukan percakapan atau chatting dengan orang lain melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, Line, dan lain sebagainya, maka keduanya ini merupakan proses interaksi yang disebut dengan kontak sosial, tetapi melalui perantara. Yang kedua, saat ini masyarakat di media sosial sedang dihebohkan dengan fenomena endorsement melalui platform Instagram dan TikTok. Endorsement sendiri merupakan bentuk promosi sebuah barang atau jasa di media sosial. Biasanya dilakukan oleh para influencer maupun selebgram yang sudah mempunyai pengikut dengan jumlah banyak. Nah, endorse ini termasuk kepada proses asosiatif. Mengapa? Karena bersifat positif dengan menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga, tentunya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan fenomena K-pop yang saat ini sangat marak penyebarannya di Indonesia. Bahkan, para artis K-pop dijadikan duta merek pada produk lokal, seperti Ruang Guru, Luwak White Coffee, Tokopedia, dan yang lainnya. Akhirnya, hal ini menghebohkan masyarakat, terlebih remaja yang lazimnya menggemari musik K-pop dan mereka memberikan feedback yang sama dengan cara membeli produknya baik melalui website ataupun secara langsung. Keempat, berbicara mengenai stratifikasi. Tentunya hal ini sangat terlihat nyata di masyarakat. Misalnya saja seperti pendaftaran BPJS yang terdiri dari berbagai kelas, di antaranya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pendaftarannya pun dapat menggunakan website yang telah disediakan. Setiap kelasnya tentu mempunyai fasilitas pelayanan yang berbeda. Yang kelima, dalam menggunakan media sosial, tentu kita harus bersifat bijak karena sudah selayaknya media sosial dimanfaatkan untuk mencari informasi yang real dan bersumber jelas. Ketika kita menyebarkan hoax dan fitnah di media sosial, ada suatu peranata atau lembaga sosial yang bernama polisi siber. Mereka akan mengamankan dan menindak segala bentuk hoax, fitnah. Pada tahun 2020, tepatnya ketika saya membuka pengumuman SBMPTN melalui website LTMPT, saya mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, yaitu lolos pada pilihan pertama. Maka saat itu juga terjadi mobilitas sosial vertikal yang semula saya merupakan pelajar, kini saya sudah berstatus mahasiswa. Yang ketujuh atau terakhir, ketika dalam suatu forum, misalnya melalui kolom komentar di media sosial berupa TikTok, Instagram, Twitter, maupun YouTube, terjadi perbedaan pandangan yang menyebabkan terjadinya peristiwa saling menjatuhkan dan menghujat karena kurangnya sifat toleransi. Maka interaksi ini bersifat negatif atau disebut juga dengan proses disosiatif. Kesimpulannya adalah
Masyarakat tidak akan pernah luput dari adanya struktur dan interaksi sosial, karena bagaimanapun juga, kita sebagai makhluk sosial tentunya akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan fungsi sosial. Saya, Maya Safira, pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.